Kita lagi di Cina ini, negara dalam negara ini, woi. Indonesia ini rasa Cina. Woi, lawan Cina komunis. Ada naga. Ada naga. Woi, kita ini Garuda bukan naga. Kerusakannya itu benar-benar saya sendiri heran, ini kenapa kok ancur-ancuran kayak gini begitu ya, saya nggak ngerti. Padahal zaman Pak Harto dulu 32 tahun rasanya ini lebih parah begitu ya. Apa mungkin karena, saya mikirnya mungkin karena Pak Harto saat itu merasa dirinya memiliki bangsa ini, jadi akan berkuasa seumur hidup, jadi nggak dirusak gitu negaranya. Sementara kalau yang ini nih ya, merasakan cuma 2 periode, nambah belum tentu. Jadi kayak mumpung aja, mumpung begitu ya. Yang penting mumpung berkuasa harus cuan secuan-cuannya, nggak peduli rusak semua. Kalau perlu dirusak nggak apa-apa, nanti tinggal ganti gitu ya. Mungkin itu ya alasannya. Yap, sangat tepat bahwa negara di dalam negara saat ini terjadi di Indonesia. Nuansa Cinanya sangat kental sekali. Semua ini adalah pekerjaan dari Mulyono yang membiarkan para konglomerat dari Cina bebas melakukan apa saja di Indonesia dan menguntungkan buat mereka, buat para oligarki dan Jokowi tentunya. Seolah-olah negeri kita yang tercinta ingin dijadikan sebagai negara kedua Cina. Ini sangat-sangat berbahaya. Apalagi yang baru-baru ini terjadi mengenai persoalan pagar bambu yang membentang sejauh 30 km. Seandainya hal itu tidak dipiralkan, maka pemerintah tidak akan pernah memproses hal ini. Tapi lagi-lagi kekuatan netizen memviralkan mengenai persoalan pagar 30 km ini yang membuat para nelayan semakin terhimpit dan jangkauannya semakin sempit karena dibatasi pergerakannya di wilayah laut yang dipagari tersebut. Nah sahabat-sahabat, Mimin ingin menampilkan video berikutnya di mana Bang Rocky Gerung mengomentari persoalan pagar misterius ini dan juga para netizen yang saya kira pemerintah lagi-lagi telat untuk mengatasi persoalan ini. Seolah-olah memang sengaja dibiarkan untuk hal itu terjadi. Miris sekali. Nah untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya dan bagaimana komentar Bang Rocky Gerung dan juga para netizen. Akhirnya pagar misterius itu dinyatakan ilegal dan karena itu ada tindakan hukum, yaitu penyegelan atau pembongkaran. Tetapi masih ada yang misterius. Itu punya siapa sebetulnya? Dan setelah sekian hampir setengah tahun tidak ada satupun pejabat yang punya diskresi untuk membongkar. Kendati mereka tahu bahwa itu nggak jelas. Kalaupun nggak jelas kan dibongkar aja kan. Tetapi justru kan itu jelas punya siapa, maka tak ada yang mau bongkar. Kan itu logikanya itu. Jadi baru ketika Presiden mengambil alih karena isu itu sudah viral, lalu ada tindakan koersif, yaitu menyegel. Tapi lebih dari itu, kita ingin dapat semacam kepastian ini negara ini ya, ada aturan atau sekedar nunggu kemarahan Presiden. Kan itu soalnya ada di situ selalu. Jadi kita tidak ingin semua hal itu harus diselesaikan di tingkat pusat. Ini cuma soal pagar bambu di situ mesti Pak Prabowo yang ambil alih. Kan itu konyol juga birokrasi kita atau aparat keamanan kita kan, atau aparat penegak hukum. Jadi sinyal dari masyarakat sipil yang bahkan sudah pernah diterangkan oleh Brother Manusia Merdeka Said Didu bahwa sejak Agustus atau Juli bahkan udah terlihat pemagaran laut itu, dan istilah pemagaran laut itu artinya laut dipisahkan dari darat atau ikan dipisahkan dari nelayan. Kan itu mesti juga dijelaskan tuh. Jadi sekali lagi kemampuan disebut aja kepekaan kita terhadap lingkungan itu betul-betul buruk. Camat, lurah, kepolisian atau siapapun yang di situ kan itu kasat mata terlihat. Jadi tetap ada hal yang ajaib di kita, bahwa sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata secara prima facie mestinya itu didahulukan, karena itu menyangkut hak nelayan yang udah protes tapi nggak tahu mau protes ke siapa. Mereka tahu bahwa setiap malam itu bertambah 100 meter dan akhirnya jadi 30 km. Jadi harus ada juga sanksi pada para pejabat yang mendiamkan itu, karena di dalam hukum ada prinsip bahwa kalau Anda membiarkan sesuatu artinya Anda juga melakukan kejahatan tuh, act of omission, pembiaran itu. Sementara yang pelakunya udah jelas-jelas dia act of commission, dia ajukan itu sebagai semacam claim terhadap laut. Jadi lihat aja itu yang mesti diselesaikan tuh supaya ada keadilan. Ada hal yang bisa kita buka bahwa ini persoalannya menyangkut lapisan-lapisan politik.
kok bisa ada pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang, pemerintah Indonesia nggak tahu itu punya siapa. Ketika saya baca, sebetulnya pagar laut 30 km itu disinyalir punya Agung Sedayu Group, yang dimana peruntukannya ya tentu untuk mendukung adanya proyek strategis nasional PIK di Banten, di Tangerang. Jadi yang ingin saya kritisi adalah kenapa sih pemerintah kita tuh seperti nggak mau tahu, atau memang sebetulnya tahu tapi seolah-olah ngerasa nggak tahu terkait dengan beberapa hal yang dikritisi oleh masyarakat atau netizen. Hal-hal semacam ini kan kaitannya sama kedaulatan negara gitu ya. Bayangkan kalau kemudian oligarki mendominasi kehidupan negara, kehidupan masyarakat banyak, akan jadi apa negara ini? Jadi please lah, narasi tidak tahu ya jangan jadi dominan banget ya. Alhamdulillah pagar-pagar yang terpancang di laut Banten sudah disegel. Semoga pelakunya dan aparat-aparat terkait yang melakukan itu ditangkap juga, Pak. Usut tuntas, Pak. Jangan segan-segan. Saya percayakan kepada Presiden kita, Pak Prabowo, untuk menangani kasus ini, Pak. Perintahkan jajarannya, Pak. Jangan kendor, Pak. Ini ada oknum-oknum, Pak, yang melakukan ini, yang merusak NKRI. Sikat, Pak. Salam hormat dari saya, Pak. Hajar semua, Pak. Ya, pagar mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun, menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Tidak jelas kalau digusur dia pindah kemana. Saya nggak bisa. Surat terbuka buat warga Banten ya, yang tanahnya dibayar sama oligarki dengan harga semurah mungkin. Ada yang 23.000, ada yang gocap. Mohon maaf ini, buat perbandingan doang. Tanah Anda itu nggak ada nilainya. Kasihan Anda. Masa tanah Anda dihargain segitu? Masa mahalan preman 200.000, masa tanah menggocap. Harusnya Anda sadar bahwa Anda memiliki tanah itu harus lebih mahal dari harga preman. Preman sehari nih 200.000, ya kan? Habis buat mabok, ya kan? Nah, kalau 50.000 boro-boro buat mabok, ya. Buat ngerokok juga habis. Kalau 50.000 mikir. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen maupun Bang Rocky Gerung terkait dengan pagar yang membentang jauh. Ya, saya kira penanganannya telat lagi dari pemerintah dan mungkin memang disengaja. Begitu viral baru mau bergerak. Ini belum tentu juga nih mau dilanjut prosesnya sampai di mana. Jangan sampai hanya begitu-begitu saja dan pemberitaannya hilang lagi. Seperti yang terjadi kemarin-kemarin, selalunya seperti itu. Putus di tengah jalan. Nah, semua ini adalah hasil dari kelakuan Mulyono. Seharusnya ternak-ternak Mulyono harus melihat video ini dan silahkan kalian berkomentar apa kira-kira tanggapan kalian mengenai persoalan-persoalan hasil dari kerjanya junjungan kalian, yaitu Mulyono. Cobalah berkomentar dan memberikan pembelaan terhadap junjungan kalian. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.